Halo, selamat siang Pak Yakub. Agak sini aja, dulu agak sini. Izin agak sini Mas Yakub. Izin Mas Yakub. Ya. Ketemu Pak Jokowi. Iya, pagi ini kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga. Jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi di luar itu juga kami diskusi banyak tentang ya hal-hal pribadi, mengenai ekonomi juga, mengenai isu-isu nasional. Ya kami banyak dapat masukan juga dan ya, Pak Jokowi juga banyak memberikan pandangan-pandangan lah. Jadi lebih banyak sharing-sharing. Sudah ada jadwal? Kami belum dapat informasi mengenai itu. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi. Walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa. Dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Dari SD sampai Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Itu pada saat sidang apa, Bu? Yang nanti di kasus Polda Metro Jaya. Itu maksudnya mungkin pada saat pemeriksaan pokok perkara atau Itu nanti tentunya kami serahkan kepada majelis tata cara bersidangnya. Tapi biasanya pas pemeriksaan Pak Jokowi itu akan dimintakan biasanya. Untuk rencana persidangannya kapan Mas? Atau Kami masih menunggu jadwalnya. Tentunya itu kewenangan ada di kejaksaan dan juga ketika itu sudah masuk ke pengadilan nanti akan ada teknis penentuan jadwal sidang dan sebagainya. Tapi biasanya keyakinan kami sih karena berkas sudah lengkap seharusnya tidak lama lagi ya. Harapannya mungkin dalam 1-2 bulan ini mudah-mudahan. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi. Itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah meminta pengunduran. Enggak. Baik, terima kasih Mas Refli dan kawan-kawan penasihat hukum lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya. Saya dan juga Dr. Tifa ya dalam tim ini ya, kebetulan kemarin Dr. Tifa mengikuti betul rapat sehari kemarin sebelum akhirnya tindakan kami pagi hari ini ke Kejaksaan Tinggi itu dilaksanakan. Jadi semua di bawah kontrol dan mekanisme. Juga saya berkomunikasi dengan pejuang-pejuang lain ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Rizal Fadilah, dengan Mas Rustam Effendi dan Bu Kurnia yang sebentar lagi saya juga akan ketemu dengan mereka-mereka di salah satu tempat ya. Artinya apa? Semua itu dalam langkah yang sama. Dan hari ini kita benar-benar membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini hari ini. Kenapa senafas dengan Hari Kartini? Tahu nggak Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya Harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Jadi hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada celometan macam-macam, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah, itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif. Insya Allah kami mau silaturahmi. Enggak. Kami enggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Oke. Ya, oleh Arif dan 7 temannya. Ada dokter. Kok ada gambar saya di sini? Enggak, ini gambarnya lagi. Oh, beda lagi. Ini multitasking ya. Terus ada dokter lain lagi. Saya baru tahu ada dokter Vivian baru tahu ya. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak.
Kalau kemarin nih sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK sempat Roy Suryo juga kirim, saya nggak kirim, gitu ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon, tapi kemudian munculnya nama saya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya kita sangat hormati dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami. Ada 5 orang tadi kuasa hukum dari kami yang datang dan berkonsultasi dengan sangat baik. Dan inti yang diperoleh itu tadi. Sampai dengan detik tadi, ya artinya itu sudah hari Selasa. Padahal kita dengar semua kan, minggu lalu hari Jumat tuh ada yang itu sudah dikirim, wow sudah P21 kalau di Sebentar lagi akhir April. sebentar lagi ditahan. Itu kalau orang ditranslasikan otaknya kayak gitu tuh ya, sama di translasi sama dirotasi. Enggak ya, sama sekali enggak. Jadi kita hormat, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Tinggi. Dan tadi juga beliau mengapresiasi langkah kita di dalam mengajukan keberatan-keberatan yang ada, karena itu sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya begitu, ya. Jadi kalau ada sekian hari itu terima, sekian hari itu harus nanti balik lagi, harus terbit SPDP baru atau tidak, atau ditolak, atau nanti P19 mati istilahnya, atau nanti berhenti di situ. Ya itulah hukumnya begitu. Tidak seperti ada, oh itu biasa kok, ada yang sampai setahun. Penasihat apa loh, kalau penasihat korpsnya kayak gitu ya korpsnya rusak, kalau penasihat ahlinya sukanya mundur-mundur kayak gitu ya. Jadi sekali lagi langkah dari tim kuasa hukum Troya hari ini ya, dan juga sudah atas sepengetahuan juga dari tim kuasa hukum saya di tim yang lain ya, ini sesuai dengan apa yang ada. Kami tetap ingin membuktikan kepalsuan 99% ijazahnya Jokowi, itu clear ya. Tidak ada yang namanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia Triwani nyerah menginta pengunduran. Enggak, ini demi hukum. Jadi kalau perkara ini harus berhenti demi hukum, misalnya apa? Sudah terlalu mengembang. Hari ini saya dengar pada saat yang sama Pak JK juga sedang melakukan konpres dengan teman-teman ex pejuang Poso dan lain. Ya itu hak beliau. Karena beliau benar-benar waktu itu berjuang untuk mendamaikan kita. Kok malah ada orang-orang kayak Ade Armando ya, kemudian si siapa itu yang diusir dari Rakyat Bersuara itu, si janda itu ya, Abu Gosok itu ya, itu kemudian yang dilaporkan, silakan kalau itu dilaporkan ya. Tetapi kemudian kita, dan itu kalau semakin meluas, maka memang negara harus ada. Negara harus hadir kalau perkara ini semakin meluas, dan memang sengaja diperluas ya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, pihak-pihak yang mengobok-obok perkara ini, ya, tidak mencontoh DKI Jakarta. Jadi kalau Kajari DKI itu membuat ini dengan sangat bagus, Pemprov DKI juga membuat bagus, yaitu dengan menertibkan ikan sapu-sapu, ya. Nah itu jadi membuat bersihnya saluran. Nah ini Indonesia dibersihkan dengan apa? Lakukan ya penegakan hukum yang clear terhadap perkara ini. Apa itu penegakan hukum yang clear? Dibuat jelas, dibuat terang, segera selesaikan. Ya, bagaimana caranya? Itu kita persilahkan kepada para kuasa hukum. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan salam dari kami. Memang kami sebagai prinsipal sangat mendukung tadi, dan tadi saya ada. Tapi saya tahu diri untuk tidak kemudian ikut-ikutan gitu ya untuk masuk ya. Dan kemudian Dr. Tifa juga kemarin seharian sudah juga menitipkan beberapa pesan, dan itu ada di dalam risalah kita yang ada. Dan kita juga tidak celometan, kita juga sembarangan kirim-kirim WA kayak gini nih misalnya ya gitu. Nanti WA-nya saya jelaskan di dalam salah satu acara nanti malam ya. Oke, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.